Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, back to my video. Saya Rani Nur Anissa dengan NPM 232151020, jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir filsafat dan juga sejarah matematika, yang dimana saya akan menjawab 5 pertanyaan yang berupa soal pada saat UAS filsafat dan juga sejarah matematika. Untuk itu, langsung saja ke pembahasan. Untuk soal yang pertama, yaitu dalam merancang kurikulum matematika, seorang pengembang kurikulum mengabaikan pemahaman preasumsi. Akibatnya, guru-guru di sekolah menghadapi kesulitan dalam menyampaikan konsep matematika kepada peserta didik. Jelaskan dampak langsung dari ketidakpahaman preasumsi tersebut terhadap efektivitas pembelajaran matematika di sekolah. Nah, untuk jawabannya yaitu dampak dari ketidakpahaman preasumsi dalam merancang kurikulum matematika terhadap efektivitas pembelajaran matematika di sekolah adalah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesulitan dalam menyampaikan konsep. Yang kedua, keterbatasan dalam pengajaran. Yang ketiga, rendahnya minat dan motivasi siswa. Yang keempat, rendahnya pencapaian akademik. Sebab dalam preasumsi ini menjelaskan bagaimana tata cara mendidik atau bersikap pada saat menyampaikan atau mengajarkan materi kepada peserta didik. Contohnya, dengan mengetahui keanekaragaman peserta didik, sering berkomunikasi dengan cara yang baik, dan banyak hal lainnya yang dipelajari dalam preasumsi ini. Maka, jika guru mengalami hambatan dalam pemahaman preasumsi, maka hal-hal di atas akan terjadi dan pembelajaran pun menjadi kurang efektif. Soal yang kedua yaitu di dalam sekolah perkotaan yang menggunakan teknologi dalam pengajaran matematika, muncul kendala terkait keterbatasan akses dan pemahaman teknologi oleh sebagian guru. Bagaimana hal ini dapat menghambat pengembangan pendekatan pembelajaran inovatif? Apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pemahaman teknologi di kalangan guru? Nah, kendala teknologi dan keterbatasan pemahaman teknologi oleh sebagian guru ini dapat menghambat pengembangan pendekatan pembelajaran yang inovatif, karena teknologi merupakan salah satu alat yang penting dalam pendekatan pembelajaran inovatif di zaman yang serba modern ini. Jika guru tidak memahami teknologi dengan baik, maka mereka tidak dapat memanfaatkannya secara efektif dalam pengajaran dan pembelajaran. Nah, untuk meningkatkan pemahaman teknologi di kalangan guru ini, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Di antaranya, yang pertama yaitu melakukan pelatihan dan juga workshop. Yang kedua, mentorship. Yang ketiga, sumber daya online di sekolah maupun di rumah pribadi masing-masing. Yang keempat, kolaborasi dengan orang yang bisa menggunakan teknologi. Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, diharapkan pemahaman teknologi di kalangan guru dapat meningkat sehingga pengembangan pendekatan pembelajaran inovatif dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, soal yang ketiga yaitu di sebuah sekolah, pembenaran langkah-langkah matematika diintegrasikan ke dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Bagaimana pembenaran dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika yang kompleks. Gambarkan situasi konkret yang mendemonstrasikan dampak positifnya. Pembenaran langkah-langkah yang dapat memainkan peran penting dalam mengembangkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika yang kompleks. Pembenaran adalah proses logis dan sistematis untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematika atau langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan masalah. Salah satu
contoh konkret yang mendemonstrasikan dampak positif dari pembenaran dalam mengembangkan kemampuan siswa diantaranya sebagai berikut. Di kelas matematika, guru memberi siswa sebuah masalah matematika yang kompleks yang melibatkan pemecahan persamaan kuadrat. Siswa diminta untuk menemukan akar-akar persamaan tersebut. Langkah-langkah yang diambil oleh siswa yaitu yang pertama, siswa membaca masalah dengan cermat dan mengidentifikasi persamaan kuadrat yang harus dipecahkan. Yang kedua, menggunakan rumus kuadrat untuk mencari akar-akar persamaannya. Yang ketiga, siswa menuliskan langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan persamaan, termasuk pembenaran setiap langkah yang diambil. Nah, dampak positifnya yaitu yang pertama, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, meningkatkan pemahaman konsep, meningkatkan ketelitian dan keakuratan. Selanjutnya, meningkatkan kepercayadirian. Dengan menggunakan pembenaran langkah-langkah matematika dalam pembelajaran, siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemahaman konsep yang lebih dalam, ketelitian, keakuratan, dan kepercayaan diri dalam menyelesaikan masalah matematika yang kompleks. Next, soal yang keempat yaitu seorang guru matematika dihadapkan pada kesulitan dalam mengajarkan konsep abstrak seperti bilangan kompleks karena ontologi matematika yang digunakan dalam kurikulumnya tidak selaras dengan pemahaman siswa. Bagaimana perbedaan ontologi dapat menjadi hambatan dalam pengajaran konsep abstrak dan apa solusi yang dapat diterapkan oleh guru untuk mengatasi masalah ini? Perbedaan ontologi antara guru dan siswa dapat menjadi hambatan dalam mengajarkan konsep abstrak, termasuk bilangan kompleks. Ontologi merujuk pada pemahaman dan pandangan individu tentang dunia dan konsep-konsep di dalamnya. Jika guru dan siswa memiliki ontologi yang berbeda, maka pemahaman dan interpretasi mereka terhadap konsep abstrak juga akan berbeda. Untuk mengatasi masalah ini, guru dapat menerapkan beberapa solusi. Yang pertama, komunikasi yang efektif, menggunakan bahasa yang sederhana, menggunakan pendekatan yang berbeda, membangun hubungan dengan siswa, memberikan waktu yang cukup. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, guru dapat mengatasi hambatan yang disebabkan oleh perbedaan ontologi dan pengajaran konsep abstrak, termasuk bilangan kompleks ini. Nah, soal yang terakhir mengenai aliran matematika dan pendidikan matematika, soalnya yaitu di era digital, seorang pengembang kurikulum matematika berhadapan dengan tantangan memastikan bahwa kurikulum mencerminkan prinsip-prinsip aliran pendidikan matematika yang terkini. Bagaimana aliran-aliran seperti aliran realis dan aliran teknologi dapat diintegrasikan untuk mempertahankan relevansi kurikulum dalam menghadapi kemajuan teknologi? Jawabannya yaitu integrasi aliran realis dan aliran teknologi dalam kurikulum matematika dapat membantu mempertahankan relevansi kurikulum dalam menghadapi kemajuan teknologi. Berikut adalah beberapa cara di mana aliran-aliran ini dapat diintegrasikan. Yang pertama, aliran realis. Aliran realis dalam matematika menekankan pentingnya memahami konsep matematika melalui pengalaman nyata dan aplikasi praktis. Dalam konteks teknologi, pengembangan kurikulum ini dapat mengintegrasikan aliran realis dengan menggunakan teknologi dalam pembelajaran matematika. Misalnya, seperti menggunakan perangkat lunak simulasi atau aplikasi matematika interaktif yang dapat membantu siswa memahami konsep matematika melalui pengalaman langsung dan aplikasi praktis. Yang kedua, aliran teknologi. Aliran teknologi dalam matematika menekankan penggunaan teknologi dalam pemodelan matematika, analisis data, dan pemecahan masalah. Dalam kurikulum matematika, pengembangan dapat mengintegrasikan aliran teknologi dengan memasukkan pembelajaran tentang alat dan teknik matematika yang digunakan dalam dunia nyata. Misalnya, siswa dapat belajar tentang menggunakan spreadsheet untuk analisis data, atau menggunakan perangkat lunak pemodelan matematika untuk pemecahan
masalah yang nyata. Dengan mengintegrasikan aliran realis dan aliran teknologi, pengembangan kurikulum dapat memastikan bahwa kurikulum matematika mencerminkan perkembangan terkini dalam pendidikan matematika dan teknologi. Hal ini akan membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep matematika dan mengaplikasikannya dalam konteks dunia nyata yang semakin terhubung secara digital. Nah, itulah jawaban-jawaban yang bisa saya jawab. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya bagi rekan-rekan semua yang menonton video ini yang sedang melanjutkan studi untuk menjadi seorang pendidik. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.